Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Dika dengan NIM B1C124152. Pada materi kali ini, saya akan membahas yang pertama yaitu definisi pemasaran dan menjelaskan bagaimana konsep pemasaran diterapkan dalam organisasi laba dan nirlaba. Seperti yang diketahui, pemasaran adalah strategi bisnis yang dilakukan untuk mempromosikan dan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Bagaimana penerapannya dalam organisasi laba? Berikut penjelasannya. Dalam organisasi laba, konsep pemasarannya diterapkan dengan menetapkan harga berdasarkan keseimbangan biaya dan pendapatan. Sedangkan di organisasi nirlaba, konsep pemasarannya diterapkan dengan menganalisis kegiatan yang dilakukan dan selalu terpusat pada perbaikan mutu pelayanan. Organisasi nirlaba juga dapat menerapkan strategi pemasaran dengan menggunakan direct selling. Baik, yang kedua menyebutkan dan mendeskripsikan 4P pemasaran. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada produk, yang kedua ada price atau harga, yang ketiga ada place atau tempat, dan yang terakhir ada promotion atau promosi. Penjelasannya yang pertama yaitu produk. Produk merujuk pada barang atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Deskripsi produk mencakup fitur, kualitas, desain, merek, serta variasi yang ada. Pemahaman yang baik tentang produk sangat penting untuk menentukan bagaimana produk tersebut bila memenuhi harapan pasar target. Yang kedua, price atau harga. Harga adalah nilai yang ditetapkan untuk produk atau layanan. Ini mencakup strategi penetapan harga yang sesuai dengan pasar target, daya beli konsumen, serta faktor-faktor lain seperti biaya produksi, margin, keuntungan. Yang ketiga ada place atau tempat. Tempat mengacu pada saluran distribusi yang digunakan untuk mengantarkan produk kepada konsumen. Ini mencakup lokasi fisik maupun saluran digital. Strategi distribusi yang efektif memastikan produk tersedia di tempat yang tepat dan dapat diakses dengan mudah oleh konsumen target. Dan yang terakhir ada promotion atau promosi. Promosi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang produk dan mendorong mereka untuk membeli. Ini mencakup berbagai bentuk komunikasi pemasaran seperti iklan, promosi, penjualan, publisitas, dan pemasangan langsung. Strategi promosi yang tepat dapat meningkatkan minat dan menciptakan loyalitas pelanggan. Baik, pada materi yang ketiga yaitu membahas tentang mendeskripsikan proses penelitian pemasaran dan menjelaskan bagaimana pemasar menggunakan pemindai lingkungan untuk mempelajari tentang lingkungan pemasaran yang berubah. Berikut penjelasannya. Penelitian pemasar adalah proses untuk mengidentifikasi peluang dan masalah di pasar. Pemasar dapat menggunakan pemindai lingkungan untuk mempelajari lingkungan pemasar yang berubah dengan cara yang pertama, mengidentifikasi ancaman. Pemasar dapat mempelajari lingkungan pemasar untuk mengetahui potensi ancaman yang dapat mempengaruhi aktivitas pemasar. Misalnya, pemimpin pasar dapat mendiverifikasi portofolio produk mereka untuk bersaing dengan organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi peluang pasar. Pemasar dapat menggunakan riset pemasaran untuk mengidentifikasi peluang pasar baru untuk produk yang sudah ada maupun produk baru. Yang ketiga, mendapatkan informasi tentang pasar. Riset pemasaran dapat memberikan informasi tentang pangsa pasar, sifat persaingan, tingkat kepuasan pelanggan, kinerja penjualan, dan saluran distribusi. Baik, pada materi yang keempat yaitu menjelaskan cara pemasar memenuhi kebutuhan pasar konsumen melalui segmentasi pasar, pemasar hubungan, dan studi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan, preferensi, atau karakteristik yang serupa. Tujuannya adalah untuk memahami perbedaan dalam pasar dan menyesuaikan produk atau layanan yang ditawarkan agar sesuai dengan setiap segmen. Yang kedua ada pemasaran hubungan. Pemasaran hubungan ini berfokus pada
pembangunan hubungan jangka panjang dengan konsumen, bukan hanya mengejar penjualan satu kali. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan loyalitas dan kepuasan pelanggan yang pada gilirannya meningkatkan retensi pelanggan dan mengurangi biaya akuisisi pelanggan baru. Dan yang ketiga ada studi perilaku konsumen. Studi perilaku konsumen ini adalah analisis tentang bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian dan apa yang mempengaruhi keputusan tersebut. Baik, pada materi terakhir yaitu menyebutkan cara-cara yang membuat pasar bisnis ke bisnis berbeda dari pasar konsumen. Pasar bisnis dan pasar konsumen memiliki perbedaan. Di antaranya, yang pertama itu dari segi produk. Di pasar konsumen, pembeli biasanya membeli produk akhir atau komponen yang dijual kembali oleh bisnis. Di pasar bisnis, pembeli biasanya membeli peralatan modal dan bahan baku untuk produksi barang jadi. Yang kedua itu dari segi hubungan pemasok dan pelanggan. Di pasar bisnis, hubungan antara pemasok dan pelanggan lebih erat karena jumlah pemainnya yang tidak banyak. Dari segi struktur pasar, di pasar bisnis jumlah pembeli sedikit tetapi kapasitas pembeliannya besar. Di pasar konsumen jumlah pembeli banyak tetapi jumlah pembelian masing-masing kecil. Yang dari segi karakteristik pemasaran, di pasar bisnis fokusnya pada kinerja keuntungan penjual. Di pasar konsumen fokusnya pada pangsa pasar atau kuantitas target konsumen. Dan yang terakhir dari segi stabilitas permintaan. Stabilitas permintaan barang di pasar bisnis lebih mudah terganggu daripada di pasar konsumen. Selain itu, perbedaan lainnya antara pasar bisnis dan pasar konsumen adalah kebutuhan bisnis versus keinginan konsumen. Sekian dari saya. Terima kasih.